Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Fadila dengan NIM 212311059. Berikut ini merupakan video dari tugas proyek mata kuliah Mekanika IPA dengan dosen pengampu Ibu Rani Oktavia SPD MPD. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi impuls dan momentum. Silahkan disimak pembahasan selanjutnya. Misalnya nih ada bola basket dan bola tenis. Lebih sakit ketiban bola basket atau lebih sakit ketiban bola tenis ya? Ya, tentu saja lebih sakit ketiban bola basket. Alasannya karena apa? Ya, karena massa bola basket lebih besar daripada massa bola tenis. Benar kan? Selanjutnya ada bola A dengan ketinggian 2 meter dan bola B ketinggiannya 10 meter. Jadi lebih sakit ketiban bola yang A atau ketiban bola yang B nih. Kita bahas materinya dulu ya. Jadi semua benda akan bergerak ketika ada gaya yang bekerja padanya. Masih ingat dengan rumus F sama dengan M kali A? Ya, itu rumus gaya. Gaya dipengaruhi oleh massa dan percepatan. Lalu momentum dipengaruhi oleh apa ya? Jadi, momentum ini adalah ukuran kesulitan untuk memberhentikan benda. Semakin berat suatu benda, maka momentum akan semakin besar. Semakin cepat benda bergerak, maka momentum juga akan semakin besar. Berdasarkan ilustrasi tadi, lebih sakit ketiban bola basket karena massa bola basket lebih besar. Dan lebih sakit ketiban bola yang B karena ketinggian bola B lebih tinggi daripada ketinggian bola A. Jadi, momentum ini merupakan hasil perkalian antara massa benda dan kecepatan benda. Persamaan dari momentum yaitu P sama dengan M kali V, dengan M adalah massa benda dan V adalah kecepatan benda. Contoh soal, sebuah benda bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Maka berapakah momentum yang dimiliki benda tersebut? Diketahui massanya 200 kg. Kecepatannya jika diubah ke dalam meter per sekon yaitu 16,7 meter per sekon. Maka momentum bendanya adalah P sama dengan M kali V. 200 dikali 16,7 hasilnya yaitu 3.340 kg meter per sekon. Selanjutnya adalah impuls. Impuls ini adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Impuls ini merupakan kontak gaya beberapa saat pada sebuah benda. Contohnya ketika menabrak pohon, kontak sepeda dengan pohon yang hanya sesaat saat sepeda menabrak pohon. Impuls merupakan hasil kali gaya dengan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut bekerja, atau persamaannya yaitu I sama dengan F kali delta T. Contoh soal mengenai impuls yaitu sebuah bola tenis dipukul dengan gaya 50 Newton dalam waktu 2 sekon. Berapakah besar impuls pada saat pemukul menyentuh bola? Gayanya 50 Newton. Waktunya 2 sekon, maka impulsnya yaitu I sama dengan F kali delta T. 50 dikali 2 sama dengan 100 ns. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Bunyi hukumnya, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Rumus hukum kekekalan momentum ini berasal dari hukum ketiga Newton, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Maka delta P1 sama dengan min delta P2. Di sini artinya jumlah momentum sebelum benda itu bertumbukan sama dengan jumlah momentum setelah benda itu bertumbukan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis tumbukan. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna, kedua tumbukan lenting sebagian, dan ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, artinya dua buah benda yang bertabrakan akan memantul sempurna dan akan balik ke arah semula. Tumbukan ini memenuhi hukum kekekalan energi momentum dan hukum kekekalan energi mekanik. Koefisien restitusinya sama dengan 1, EK sebelum tumbukan sama dengan EK sesudah tumbukan. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan ini searah atau dua arah, tetapi kecepatannya berbeda. Tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena ada sebagian energi yang diubah ke dalam bentuk lain, misalnya energi panas. E dari 0 sampai 1, EK sesudah, GC dari EK sebelum tumbukan. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan yang terjadi menyebabkan benda
benda akan menyatu atau menempel, karena tumbukan ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V. E-nya sama dengan 0, EK sesudah tumbukan lebih kecil dari EK sebelum tumbukan. Contoh soalnya yaitu dua buah benda bermasa 2 kilo bergerak saling mendekati dengan kelajuan masing-masing 10 meter per sekon dan 5 meter per sekon. Setelah bertumbukan, kedua benda menjadi satu. Tentukanlah kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Di sini, setelah tumbukan benda menyatu, artinya terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Maka V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V. Yang ditanyakan adalah V aksen. Maka V aksen yang diperoleh jika menggunakan rumus tersebut adalah 2,5 meter per sekon. Sekian pembahasan saya mengenai materi impuls dan momentum. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.